Nepos bilangnya kalau taunya dari JPU. Loh, kalau dari JPU kenapa? Beda lagi. Loh, kalau dari JPU kenapa kok nggak dari awal Doktif itu dipanggil penyidik? Harusnya kan berjalan dong kasusnya. Kan begitu, ini kan enggak sampai sekarang juga gitu. Tapi sih Doktif lihat emang pengalian isu aja sih Mambel. Udahlah, ini mah pengalian isu aja dari You to the Doll itu. Udahlah, itu mah intinya itu aja. Demi menutupi itu maksud Doktif kan? Betul. Demi menutupi kasus sebenarnya gitu. Ada apa? Karena kan sebenarnya dia juga nggak ngerti apa-apa lah. Nah kalau misalnya Kaki punya bukti apa, bukti apa? Bukti pemerasan brand apa? Emang nggak pernah. Gitu, nggak ada sama sekali. Tapi dia menggunakan seolah-olah kayak informasi itu didapatkan dari seorang Kim Haut kan gitu. Tuh, padahal nggak ada tuh sama sekali, nggak pernah ada. Tunggu ya, lagi azan. Sebentar ya Dok. Itu Mambel lagi ngapain sih? Emang nggak boleh? Oke, sudah. Jadi Dok, yang terjadi selama ini adalah 2 percobaan kepada Doktif. Satu dengan menanyakan berapa Dok? Itu kan sebenarnya dulu kan adalah jawaban dari Doktif. Oh 20M misalkan. Doktif menyebutkan itu sengaja karena ya nggak bakalan mungkin. Nggak mungkin lah. Itu kan mungkin yang lah. diputar. Udah. Yang kedua, mereka datang membawa kresek, mungkin itu kresek atau apalah yang berisikan. Enggak gitu ceritanya. Sebelumnya mereka itu datang mau nitipin sesuatu, Doktif nggak ada di lokasi pada saat itu, nggak ada. Doktif maksudnya menitipkan? Mereka itu datang, Dok, kita sudah di depan rumah nih. Gitu Siapa yang datang? Mereka sepasang itu. RZ. Iya, DRG sama suaminya datang ke rumah. Nah di situ Doktif cukup marah sih sebenarnya, ngapain sih ke rumah orang tapi nggak ada izin, nggak ada apa. Gitu, oh tidak janjian? Nggak ada janjian sama sekali. Dah. Oh, nggak ada janjian. Jadi terpecah kali ini ya Dok ya. Oh berarti setelah Nah kan ini kan ada yang bilang nih, Mambel ada yang baca di Nepos bilang si Kim kalau Doktif memeras yang punya krem, katanya ada buktinya lah. Ini kan tuh Nepos bilang si Kim kalau Doktif memeras yang punya krem, katanya ada buktinya tuh. Tapi kan Doktif udah kontak sama nggak ada sama sekali. Kim. Nggak ada. Enggak, udah kontak sama Kim kan? Udah, nggak ada. Tidak ada kan? Gitu nggak ada gitu ya. Ini kita nggak tahu lah siapa yang sebenarnya bersirat lidah ini ya. Nah, bener nggak kalau yang satu bilang dari si ini ternyata di make sure yang si ini bilang bukan, bener kan? Gitu. Terus kalau soal laporan Doktif yang di Medan itu gimana Dok? Katanya udah jadi tersangka, itu WTE ya? Loh itu kan udah lama, tersangkanya udah lama kan? Oke. Terus kan kurang bukti sampai sekarang, mereka lagi masih mengumpulkan bukti-bukti. Oh masih tersangka tapi belum P21? Belum lah. Masih kurang buktinya. Oh yang waktu Doktif preskon di Polres Jaksel? Polres Jaksel. Yang mana? Yang waktu Doktif ada dapat katanya bahwa sudah dijadiin tersangka. Iya betul, udah lama kan itu. Sampai sekarang belum P21? Belum. Menurut Momski, jangan percaya dengan Kim, ingetin Doktif. Momski ini Ma'ema Waroka bukan? Oh iya Mamski ya, Mamski emang ada di sini? Enggak, ini ada yang typing. Oh berarti tersangka itu betul. Tapi belum P21. Betul. Banyak kali berarti ini ya. Yang ini penyidikan. Tadi aku baru lihat Dok. Yang soal di PMJ. Yang soal di PMJ yang mana? Terus kenapa di PMJ? Katanya naik dari tahap penyelidikan jadi penyidikan. Yang apa? FS? 335 itu.
Kok FS sih SS? SS yang ku bilang tadi. Oh iya, kan udah jelas. Kan udah naik sidik memang. Panjang ini ya dok ya. Berapa pasal kira-kira itu dok? Kenapa? Berapa pasal itu mereka itu? Enggak, baru satu kan, satu-satu memang kita. Maksudku ada 3 atau 4 pasal yang dilaporkan dok. Banyak pasal sih. Tapi satu ini yang udah naik ya. Iya, betul. Satu Tapi benar juga sih prosesnya lama karena lama, prosesnya lama, betul. ada 1, 2, 3, 5 apa 6 nama ya dok ya? Berapa nama itu? 5 kalau nggak salah. 5 apa 6 nama. Jadi wajar memang selama itu membutuhkan banyak waktu. Betul, karena satu orang aja kan kayak kasusnya Sunio ini kan juga cukup lama kan. Kasusnya Sunio untuk naik sidik kan juga cukup lama. Apalagi ini 5 orang. Aduh, tambah lama lagi dah. Gitu. Gitu aja. Maaf, Mambel ini siapa ya? Aku kakak mama kau. Tahu kau panggil aku mak tua, kau cium tanganku. Berani kali kau nanya, maaf Mambel ini siapa ya? Aku kakak mama kau, aku mak tua kau. Bagaimana mungkin kita bersaudara kau tidak mengenal aku? Aku kakak mamamu sayang, cium tangan mak tua. Nggak sopan dia nanya itu dok. Tapi dok, Sakit perut gue. Kenapa? sekedar ini aja. Maksudku gini dok. Dokter sama Niki baik-baik aja kan? Loh, Doti mah nggak pernah ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kan biasa kayak begitu digoreng. Sekarang gini loh, Mambel siapa sih yang nggak kesel selalu diungkit-ungkit aja nih kita itu dokter. Siapa sih yang nggak kesel? Dikait-kaitkan. Gitu loh, udahlah, stop lah. Jangan mengkait-kaitkan mulu. Apalagi dikatakan sebagai sindikat gitu loh. Oh, toh. Gak ono belas sindikat itu. Heran, dokter tuh nggak selesai-selesai. Bahasannya itu aja yang dikait-kaitkan kan. Tapi gini dok, tapi bener nggak rumor yang beredar bahwa Doktif akan menjadi salah satu saksi? Gak tahu betul sampai sekarang juga nggak ngerti kan, nggak ada panggilan, nggak ada apa. Mana berani berandai-andai. Oh gitu ya. Tapi jika dimintai, Doktif jika dimintai tuh untuk Nanti kalau dimintai jadi saksi, nanti dibilang, nanti jangan bilang oh nggak usah datang, ayo nanti gimana nih ceritanya? Ini gimana nih, satu dimintai saksi, satu yang nggak usah datang, jadi gimana nih? Enaknya gimana Mambel? kalau maksudnya gini, jika ada panggilan dari hakim nih, oh ini kan ada nih, misalkan entah dari rekaman atau penyebutan nama, ini Ya, siapa? kalau ada suratnya ya, kalau misalnya ada surat, yang jelas Dotif tidak akan mau untuk istilahnya untuk membela dari si DRG ya, nggak ada ya, karena emang produknya overclaim dan harus bertanggung jawab atas produknya dia yang dijual itu. Gitu. Tapi kita tetap mendukung Niki kan dok? Iyalah tetap yang namanya yang penting gini aja, kita kan selalu berdoa yang terbaik lah ya buat kita, dikasih kesabaran. Sekarang stres luar biasa loh, di dalam anaknya sakit, gimana coba, ayo nggak bisa ditengokin, gimana perasaannya ibu nih, gitu loh. Jadi dokter itu berusaha untuk memandang dari sudutnya Niki, kalau ini seperti apa nih, kalau misalnya di dalam dia pengen ketemu anaknya lagi sakit, ini stresnya luar biasa sebenarnya, tapi dokternya cukup kuat lah ya. Gitu. Iya. Yang penting tetap dukung Niki kan dok? Lah. Cuman ya Dotif kapan ini ya yang namanya pelakunya ini kena, kan kayaknya sulit ya ngelihatnya sulit ini kayaknya, kalau ngelihat dari pelakunya yang overclaim ini kok malah tidak ada hukumannya, ini lucu juga sih sebenarnya. Bukankah yang begitu harus ada yang melaporkan dok? Nah kan sudah dilaporkan juga kan korban-korbannya. Cuman nggak tahu jalan apa enggak. Gitu. Kan korban-korbannya sama Bang Fahmi udah dilaporkan. Tapi nggak tahu sekarang jalan apa enggak itu laporannya. Baik. Ini si Kim nggak masuk juga, nggak tahu kenapa. Mungkin Kim itu maunya di podcastnya sendiri kali ya dok ya. Tahu sendiri kan kalau Kim Hart kita ini kan seperti apa kan geng. Ya kan, mungkin Kim Hart itu mau memberikan statement, nanti dia mempodcast dirinya sendiri, ya kan dok? Dokter nggak tahu, nanti salah lagi, nanti Tapi ini lagi. tapi gini sih, kalau yang masalah
kalau kalian bilang nggak disalam itu kan heboh orang ini kan dok kan. Padahal disalamnya doktif ini orang ini aja yang suka menggoreng-goreng ya kan dok. Iya nggak ada masalah kok. Padahal Cuman kan itu disalam loh memang orang ini aja yang membesar-besarkan. Nggak, yang lucunya lagi gini, orang doktifnya sendiri nggak ada masalah kok, mereka sing repot karpe dewe. Bosone gitu ya pan. Ada di sendiri mas santai, nggak ada masalah. Kok mereka kok nggak malu ya dilepeh ya apa? Lo urusannya apa? Hidupnya Padahal dokter nggak ada loh geng orang, tapi salaman kok. ada salaman, nggak ada Cuman masalah. orang ini aja yang membesar-besarkan kan. Iya, betul. Tapi ya udahlah. Males ngeladenin satu kayak nggak ada yang lebih penting aja yang diurus gitu loh, Mak Mambel. Doktif awas kepancing, Bella ini licik. No, jangan kalau aku licik apa kau tonton? Kau keluar dari live-ku. Jangan kau tonton aku. Ya, Apa itu? tiba Mambel ini licik, Mambel ini licik, Mambel ini licik. Ya, jarang-jarang lo aku nge-live. Kalau aku mau licik mau apa-apa jumpa doktifing aja langsung aku pura-pura SKSD. Ya, sibuk kali kalian. Awas Mambel ini licik. Ketemu aja tengok cuman ngapain aku dok. Kadang awas ya Mambel ini pansos katanya. Oh iya, ada yang bilang apa? Dia bilang eh, doktif, kata Fitri, NM tuh korban doktif. Korban opo lo Mambel? Apa sih korban NM, korban doktif? Jadi orang ini sebenarnya yang mutar-mutar cerita itu orang-orang ini. Nah makanya itu kajian. Terus nanti kan dok. Gini loh. Terus nanti gini, percaya nggak dok? Akun lambe-lambe Mujair. ataupun di YT sana kan dok. Iya. Itu digoreng. Itu dijadikan judul. Komentar daripada netizen yang menonton live. Bahkan itu yang membesar-besarkan. Itu yang membesar-besarkan. Enggak, masalahnya Mambel gini, musuhnya doktif itu kayak Ratu Flexing, Suneo. Ini kan semua peternak mujair paling besar di Indonesia. Oke, peternak mujair tiba-tiba. Peternak mujair. Doktif ini nggak pernah menggunakan jasa-jasa itu. Biarin aja secara organik. Ya mereka yang mau jadi smart ya silahkan. Yang mau tetap Betul. dikibulin ya silahkan. Orang doktif nggak rugi apapun sama sekali. Sama sekali nggak rugi gitu. Tapi ya memang di sinilah ya dok ya. Padahal niatnya itu mereview itu niatnya adalah untuk membuka sebuah kebenaran. Makanya yang sesuai dengan hasil lab. Ada yang jadi bilang, oh nanti yang itu dibilang niacinamide kalau bener-bener dirubah jadinya 400 jetong. Itu mah ya brand ownernya kalau sampai difitnah kayak begitu laporin. Ya itu udah tindak kejahatan loh, itu pidana loh itu. Ini kan sampai sekarang enggak. Brand owner yang merasa oh iya ya bener ternyata labnya hasil doktif itu sama, berarti kita harus perbaikan kan begitu. Itu brand gede loh, yang duitnya bisa nuntut doktif loh sebenarnya, kan mereka enggak. Melisa, Meliana, Mambel pertanyaan penting tidak dibaca. Mambel tolong tanyain dong, berarti yang approved by doktif itu semua free ya, tidak berbayar ya. Tuh udah aku bacain. Mana sih trust isu sama Mambel? Itu kenapa sih kok trust isu sama Mambel tuh ya opo ngono loh. Ya, kalian lucu. Memang kalian kusuruh mengikuti kepercayaanku kan tidak. Di sini tidak ada pemaksaan kalian percaya si A, si B, si C. Enggak, itu si Bre Glenn. Blue Un-nya luar biasa tuh Bre. Masa hasil lab seminggu? Hasil lab tuh bisa 3 hari Bre, Blue Un. Ya, 3 hari aja bisa hasil lab ya. Kayak Kalau kita lah misalkan dok cek derong, cek kesehatan. Nah, itu kan ini kan dok bisa keluarnya sejam 2 jam kan? bisa ada duit ya kan, 3 hari lah kita kalau lab itu 3 hari sekarang ya, kalau sehari udah nggak bisa karena sehari itu udah nggak bisa, jadi kita paling cepat sekarang cek 3 hari 5 hari 8 hari itu. Nah itu ada budgetnya berapa, itu ada semua gitu. Tapi itu memang free semua kan dok? Itu memang doktif yang pengen sesuai dengan hasil review, benar, ngecek semua yang sendiri benar, jadi ya benar-benar ya sesuai. Jadi kalau ada yang bilang tiba-tiba itu kalau misalnya nanti minta dibagusin bayar segini, lah kayak apa sih Ki? Mana buktinya? Udah cepetan dilaporin, buka 24 jam gitu. Kan itu kan berarti merubah hasil lab. Nah kalau si Ratu Flexing suaminya emang pernah minta merubah hasil lab tapi doktif nggak mau. ada buktinya itu dok. Ada di chat itu, ada dikirim kok. Bisa nggak buatin VT tapi hasil labnya dari ini? Gak mau lah.
Dokter bilang, gitu nggak mau lah. Ini kan yang dijual di pasaran sekarang hasil labnya ini. Dokter bilang begitu, ya nggak apa-apa. Kamu perbaikin aja, kamu tarik semua, terus kamu perbaikin, kan nggak rugi. Kan sekian tahun ratusan miliar, masa sih cuman istilahnya kalau ngebuang 10 miliar aja kok berat banget gitu loh.